Ayo serang. Mereka menyerang para murid Sekte Salju secara bersamaan yang menyebabkan kemarahan di hati para perempuan Sekte Salju. Teknik pedang angin. Lulu dengan marah menarik pedang dari sarung dan menyerang tanpa ampun ke arah bandit-bandit itu. Bunga lotus kehancuran, saudari bertahanlah, Kuru akan datang sebentar lagi, ucap Jiang Yi sambil menyerang dan bertahan membela serangan dari bandit-bandit tersebut. Mereka bertarung cukup lama, tapi tidak ada yang dapat memenangkan pertempuran itu. Di sisi bandit banyak yang mati di tempat itu, sedangkan di sisi Jiang Yi dia masih bisa bertahan walau sedikit terluka. Sial, mereka cukup hebat bisa bertahan dari serangan kita. Kakak, itu karena ada Master Arai di sampingnya, kata salah satu bawahan bandit tersebut. Peperangan terus berlangsung antara bandit dan juga para murid itu. Ada beberapa dari bandit yang terluka dan mati di dalam pertempuran dan juga ada 2 orang dari murid Sekte Salju terluka. Dengan kekuatan para murid salju mereka bisa dibilang cukup kuat dalam menghadapi anak buah bandit tersebut, tapi tidak dengan beberapa saudara besar dari bandit itu. Dengan teriakan, hujan pedang angin, mati kalian. Lulu mengeluarkan teknik terkuatnya untuk menghadapi bandit tersebut. Tinju singa api, membalas serangan dari Lulu tersebut. Peperangan terus berlangsung dan para murid Sekte Salju hampir tidak bisa bertahan. Jiang Yi dan juga Lulu mereka berusaha bertahan dari serangan para bandit itu. Kakak Jiang kita tidak bisa bertahan, saudari-saudari kita banyak yang terluka, kata Lulu. Saudari Yu gunakan arai pelindung untuk bertahan, bertahanlah, guru pasti akan datang, kata Jiang Yi ke seorang perempuan. Iya kak, aku akan mencoba bertahan, kata perempuan bernama Yu Ying. Dia adalah seorang master arai tingkat 4, dan termasuk jenius dalam arai master. Menyerahlah, tenang saja, kami akan memberikan hiburan yang menyenangkan dan juga itu dapat membuat kalian bahagia, benarkan saudara-saudaraku, ucap pemimpin bandit tersebut. Lebih baik kami mati daripada ternoda oleh kalian, Lulu berbicara. Dengan ekspresi marah di hati mereka. Ayo serang mereka, kita lihat sampai kapan mereka bisa bertahan. Serang. Tapi tiba-tiba di saat para murid Sekte Salju putus asa, sesosok tiba-tiba muncul. Terdengar suara perempuan yang sangat lembut dan menyenangkan didengar walau dari suara itu terdengar dia sangat marah. Coba kulihat siapa yang berani menyentuh murid-muridku. Secara tiba-tiba es padat muncul, hujan es. Kehancuran mutlak, teriak suara yang muncul. Di saat itu hujan es seperti panah datang dari atas langit dan menyerang para bandit tersebut yang membuat para bandit ketakutan dan mencoba bertahan dari serangan tersebut. Ah, tidak, tapi sayang sekali serangan tersebut itu bahkan sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari serangan para pemimpin bandit dan murid-murid tersebut. Tidak mungkin ahli alam langit, pemimpin dan saudara kedua bandit tersebut ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri tapi sayang mereka tidak bisa karena kekuatan alam langit bukanlah kekuatan yang sembarangan. Di benua utara alam langit sudah disebut ahli yang cukup kuat di sana. Teriakan para bandit itu terdengar dan setelah beberapa napas teriakan bandit itu tak terdengar lagi. Mereka semua mati, termasuk para pemimpin bandit. Tetua Lin, kami di sini ucap Lulu sambil melambai-lambai tangan ke wanita di langit itu. Di langit terlihat seorang wanita cantik berpakaian serba biru, dia bagaikan peri yang turun dari langit dan seperti cahaya yang bersinar di dalam kegelapan malam. Dia adalah peri Kier atau nama aslinya adalah Lin Kier, seorang tetua termuda di dalam Sekte Salju dan termasuk dari para ahli terkuat di benua utara itu. Wanita itu pun turun dari langit dan turun tepat di murid-murid Sekte Salju. Salam tetua Lin ucap para murid-murid tersebut dengan hormat. Kalian tidak apa-apa? Tanya wanita itu sambil melihat ke arah murid-murid itu. Iya, terima kasih guru, kami baik-baik saja guru, walau ada saudari kami yang terluka parah tapi tidak ada yang meninggal, jawab Jiang Yi. Terima kasih tetua Lin ucap para murid-murid di belakang Lulu secara bersamaan. Sudah tidak apa-apa itu juga kesalahan saya tidak mengikuti kalian, karena misi kali ini untuk memeriksa keadaan hutan di sekitar sini, karena ada laporan bahwa para binatang iblis sangat aktif baru-baru ini, jelas peri Kier ke murid-muridnya.
Iya tidak apa-apa guru, kami yang mengambil tugas ini sudah sewajarnya kami juga menerima konsekuensi dan situasi seperti ini, balas Jiang Yi kepada peri Kier. Tapi tetua, aku mendengar dari bandit-bandit itu ada sebuah goa di sekitar sini, dan goa itu ada sebuah formasi yang tidak dapat ditembus oleh mereka, ucap Lulu. Apakah kamu yakin ada goa di sekitar sini? Jika benar, mungkin saja itu berhubungan kenapa binatang iblis aktif selama ini, jelas peri Kier. Iya guru, kami mendengar langsung dari mereka secara tidak sengaja, kami juga melihat mereka di goa itu, tapi mereka tidak bisa masuk, karena itu mereka ingin membunuh kami. Jawab Jiang Yi dengan tegas. Mari kita coba ke sana, apa kalian tahu jalan menuju ke sana? Kita harus mencoba. Melihat ke goa itu, ucap peri Kier. Saya tahu guru, ayo guru kami akan menuntun ke sana, ucap Lulu berjalan di depan. Mereka pun berjalan ke tempat di mana formasi itu berada, yang tidak mereka ketahui adalah tempat yang mereka tuju itu adalah tempat Lin Tian berada. Di sebuah pohon besar, si kera telah memperhatikan mereka, kera itu hanya terus mengawasi mereka. Sepanjang jalan, peri Kier dan murid-muridnya berjalan melewati hutan dengan bertarung dengan berbagai binatang iblis di sana. Dalam perjalanan, mereka menuju formasi tersebut, mereka bertemu dengan beberapa iblis tingkat tempering tubuh di atasnya. Tapi itu dapat diatasi oleh mereka, karena ada peri Kier di dekat mereka. Mereka semakin dekat dengan goa tersebut, tapi di saat mereka sudah dekat dengan formasi tersebut mereka melihat sebuah gua yang agak tertutup oleh beberapa tanaman merambat, menutup pintu goa itu. Guru, itu goa yang pernah bandit dan kami lihat saat itu, ucap Jiang Yi. Tapi, bagaimana kita masuk ke dalam? Ucap salah satu murid. Iya benar, sepertinya formasi ini sangat kuat, Lulu juga bingung. Mereka semua cukup kebingungan, karena mereka telah mencoba tapi tidak ada yang bisa masuk ke dalam goa itu, mereka juga takut jika diserang secara paksa mungkin akan menyebabkan serangan balik ke arah mereka. Tenang, aku akan berpikir dulu, kalian istirahat di sini, aku akan coba untuk meneliti formasi ini dulu, ucap peri Kier setelah berpikir sebentar. Iya tetua, ucap para murid serentak. Peri Kier mengangguk dan pergi ke dekat formasi di sana, lalu dia mulai meneliti dan mencoba memperhatikan dengan kekuatan mentalnya. Aku harus mencoba untuk masuk, karena mungkin di sana bisa menemukan sebuah jawaban kenapa binatang iblis mengamuk beberapa hari ini, jelas peri Kier. Setelah beberapa saat, peri Kier sangat bingung, karena dari apa yang dia dapat, formasi ini sungguh kuat, mungkin bahkan kakak pertamanya tidak akan dapat menembus formasi ini secara paksa. Sedangkan di dalam goa, Lin Tian sedang menangis memanggil ibu yang dia harapkan itu. Ibu, di mana kamu? Ucap Lin Tian sambil menangis. Lin Tian kecil itu berjalan bolak-balik di dalam goa, tapi semakin dia berjalan semakin sedih dan semakin keras dia menangis. Karena dia sendirian di sini. Di saat itu juga, di luar gua peri Kier yang ingin berbalik dan menyerah mendengar suara tangisan anak tersebut. Aku seperti mendengar suara anak menangis di dalam goa itu, apa pendengaranku ada yang salah? Tapi selang beberapa detik, dia mendengar suara anak menangis di dalam goa lagi, dia berteriak memanggil ke arah goa itu. Siapa itu? Teriak peri Kier cukup keras. Anak yang menangis itu saat mendengar suara perempuan di luar langsung terdiam dan berpikir di dalam hatinya. Itu suara ibu, aku merindukanmu, kenapa meninggalkan Aner sendirian? Ucap anak itu sambil berdiri terlatih-tatih. Dia berjalan keluar goa dengan wajah dan baju yang kotor basah karena air mata. Dia berlari dan kadang terjatuh, tapi dia bangun dengan bersemangat berpikir ibu datang menjemputnya. Dan saat dia sudah berada di luar, betapa kagetnya peri Kier melihat seorang anak yang berumur 4 atau 5 tahun yang keluar dari gua itu dengan wajah yang kotor dan pakaian yang kotor karena lumpur. Dia tertegun sesaat dan berpikir dengan heran bagaimana mungkin ada anak di hutan iblis ini, apalagi ini sudah di tengah hutan yang banyak binatang iblis di tingkat 6-10. Ibu, kembali, dia berlari ke arah peri Kier, yang dia pikir ibu yang selama ini dia tunggu.
Si anak berlari keluar dari goa itu sambil berteriak. Ibu menjemput Lin kah? Lin takut bu. Lin takut ditinggal sendirian lagi, anak itu memeluk kaki peri Kier dengan menangis. Dia terisak-risak yang menyebabkan para murid yang sedang beristirahat kaget dan berlari ke arah tangisan itu. Mereka melihat tetua mereka dipeluk oleh seorang anak kecil yang membuat mereka kaget. Itu, seorang anak kecil, bagaimana mungkin? Dia juga memanggil tetua Lin sebagai ibu. Ada apa ini? Mereka bingung dan langsung berlari mendekat ke arah peri Kier. Peri Kier yang tertegun itu dikagetkan dengan anak kecil yang tiba-tiba memeluk kakinya itu. Nak, aku bukan ibumu, aku hanya orang yang lewat di sini, kamu salah paham, ucap peri Kier. Tidak, ibu harimau bilang kalau suatu saat ada perempuan yang datang ke sini untuk menjemput Lin. Ibu, apa ibu membenci Lin? Ibu jangan tinggalkan aku sendirian lagi, aku akan jadi anak baik ibu, kata anak itu sambil memeluk erat kaki peri Kier, takut peri Kier meninggalkannya. Kamu ini, peri Kier sedikit mendesah. Guru, teriak Jiang Yi ke arah peri Kier sambil berlari. Guru, anak ini siapa? Aku juga tidak tahu, tadi aku mendengar ada orang menangis lalu aku berteriak, anak inilah yang keluar dari goa saat itu. Ucap Kier sambil menghela nafas. Itu, tetua, kenapa bisa anak kecil di sini? Tanya Lulu bingung. Bagaimana mungkin ada anak kecil di sini? Di mana-mana ada binatang iblis yang cukup menakutkan di daerah ini. Tunggu guru, tadi dia bukannya bilang ibu harimau. Coba guru tanya ke dia lagi. Jiang Yi melihat anak yang memeluk kaki gurunya itu sambil merasa sedih melihat anak itu. Peri Kier mengangguk dan melihat sambil berjongkok dan bertanya pada anak itu. Siapa ibu harimau yang kamu katakan nak? Ibu harimau. Dia yang menjaga Lin selama ini, balas Lin Tian. Lalu kemana ibu harimaumu itu nak? Tanya peri Kier lagi. Ibu harimau berada di atas langit, dia sedang mengawasi kita di sana, ucap Lin Tian dengan polos. Mereka yang mendengar itu berpikir mungkin harimau yang dikatakan anak ini sudah lama mati, dan anak ini hanya tahu bahwa dia pergi ke suatu tempat saja. Tapi ibu harimau pernah berkata jika ada orang kesini itu pasti orang tua Lin, apakah ibu tidak menyukai Lin? Apakah ibu akan meninggalkan Lin? Ucap Lin Tian dengan sedih. Melihat wajah anak tersebut, peri Kier dan para murid di belakangnya merasa hati mereka sakit. Mereka berpikir, kenapa anak kecil seperti ini bisa ada di sini, betapa pedihnya hidup. Hidup sendirian dan apabila benar dia dijaga oleh ibu harimau yang dia katakan, pasti itu juga sulit untuk tumbuh di sini. Dan peri Kier melihat wajah anak itu yang tampan dan manis hatinya pun sakit dan dia seperti melihat hidup anak ini selama ini di hutan ini. Dia pun berpikir dan berencana membawa anak ini kembali dan merawatnya walau itu harus melanggar aturan sekte tersebut. Ibu tidak akan meninggalkanmu, ayo, ibu menjemputmu, ayo sini ke pelukan ibu. Dia mengangkat anak tersebut ke pelukannya. Setelah berpikir, dia memutuskan membawa Lin Tian dan merawatnya. Saat kembali dia akan mencoba meyakinkan saudari-saudarinya untuk merawat Lin Tian. Ibu jangan ninggalin Lin lagi. Lin Tian menangis sambil memeluk leher peri Kier dengan tangan yang kecil itu. Hal itu pun membuat kaget para murid di belakangnya dan salah satu pun tidak dapat menahan diri dan berkata, Tetua, ini, bukankah tidak baik membawanya ke sekte? Dia anak laki-laki, ucap murid itu. Aku akan berbicara dengan kakak-kakakku yang lain, jangan khawatir, jawab peri Kier dengan tegas. Baik guru kami mengerti, tapi guru, soal goa ini. Tanya Jiang Yi. Peri Kier yang sedang menggendong Lin Tian juga mulai sadar dan melihat ke arah goa itu. Ibu, apa ingin masuk ke situ? Ayo Lin Tian akan membawa ibu masuk. Sambil menunjuk goa itu. Nak, apa aku bisa masuk ke dalam? Tanya peri Kier. Tentu ibu, mari, ayo jalan ibu, ucap Lin Tian meminta. Dia berjalan ke arah goa itu sambil digendong oleh peri Kier. Karena peri Kier tidak jalan juga, hanya berdiri di sana Lin Tian turun dari pelukan dan menarik peri Kier ke dalam goa yang terdapat formasi itu. Ayo ibu, Aner bawa ibu ke sana, di sana banyak barang-barang aneh,
Aner akan memberikannya untuk ibu, ucap Lin Tian. Nak, kamu, sesaat dia kaget karena tangannya ditarik oleh Lin Tian dan tanpa sadar menerobos formasi itu. Murid-murid kaget karena mereka melihat bahwa tetua mereka baik-baik saja setelah melewati formasi. Ini, apa yang terjadi? Pikir mereka bingung.